Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten menggelar rapat paripurna dengan agenda utama penyampaian laporan hasil reses pimpinan dan anggota DPRD periode masa persidangan ke-1 tahun sidang 2025-2026. Pada rapat paripurna ini, masing-masing anggota DPRD Banten akan menyampaikan hasil reses masa persidangan ke-1 tahun sidang 2025-2026 ke pimpinan Dewan dan Pemprov Banten untuk ditindaklanjuti ke Gubernur Banten. Turut hadir jajaran pemerintah Provinsi Banten termasuk perwakilan OPD serta undangan masyarakat. Berdasarkan laporan resmi, reses telah dilaksanakan oleh anggota DPRD di daerah pemilihan masing-masing dalam periode yang ditetapkan, yakni selama 8 hari kerja. Pada rapat paripurna penyampaian hasil reses masa persidangan ke-1 tahun 2025-2026 ini, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Banten, Bahrum. Agenda selanjutnya itu rapat paripurna penyampaian laporan hasil reses pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten masa sidang ke-1 tahun sidang 2025-2026 berdasarkan peraturan DPRD Provinsi Banten nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib sebagaimana telah diubah dengan peraturan DPRD Provinsi Banten nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan DPRD Provinsi Banten nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib pasal 157 ayat 4 tentang Tata Tertib DPRD bahwa anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada pimpinan DPRD paling sedikit memuat 1. Waktu dan tempat kegiatan reses, 2. Tanggapan, aspirasi, pengaduan dari masyarakat, dan 3. Dokumentasi beserta dan kegiatan pendukung. Untuk itu, penyampaian laporan hasil reses pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten masa sidang ke-1 tahun sidang 2025-2026 disampaikan berdasarkan daerah pemilihan terdiri dari Dapil 1 meliputi Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Dapil 2 Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon, Dapil 3 Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Mewakili penyampaian laporan hasil reses yang pertama, kami persilakan kepada juru bicara dari Dapil Banten 1 untuk menyampaikan laporannya. Pimpinan rapat paripurna dan anggota DPRD yang terhormat, dalam kurun waktu 8 hari kerja melaksanakan kegiatan reses. Seperti biasa, kami menerima banyak aspirasi dan pengaduan masyarakat yang dapat kami bagi dalam 4 bidang pembangunan daerah Provinsi Banten, yaitu bidang pemerintahan, bidang perekonomian, bidang pembangunan, dan bidang kesejahteraan rakyat. Sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dan mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, kami akan mengusulkan aspirasi yang kami terima kepada pemerintah daerah Provinsi Banten untuk melanjutkan dan dijadikan bahan usulan pokok-pokok pikiran DPRD pada rencana kerja perangkat daerah Provinsi Banten. Hasil reses pertama ini mempunyai nilai strategis sendiri karena disampaikan sebelum pembahasan RAPBD Banten tahun anggaran 2026. Sehingga besar harapan kami dapat terrealisasi pada penyusunan program kegiatan yang akan dibiayai APBD Banten tahun anggaran 2026. Secara umum, berikut kami sampaikan aspirasi masyarakat yang kami terima. Bidang pemerintahan. 1. Masyarakat Kecamatan Panggarangan meminta kepada pemerintah daerah akan memberikan solusi terkait kegiatan pertambangan rakyat yang hingga saat ini belum memiliki legalitas atau izin resmi dari pemerintah. Yang kedua, masyarakat menginginkan proses yang lebih efisien dan cepat dalam pengurusan dokumen kendaraan bermotor. Hal ini meningkatkan kenyamanan dan mengurangi waktu tunggu bagi masyarakat. Yang ketiga, warga berharap pemerintah daerah membuat program kampung lalu lintas. Yang keempat, pemerintah daerah Provinsi Banten diminta untuk meningkatkan dana desa. Yang kelima, warga Kecamatan Cimanggu berharap pemerintah mempermudah memberikan izin tambang emas yang berada di Desa Mangkualam dan menindak tegas penambang liar. Yang keenam,
Banyak penambang yang menggunakan bahan kimia mengakibatkan tercemarnya lingkungan. Pemerintah diminta tegas menghadapi persoalan ini. Ketujuh, masyarakat meminta kepada pemerintah Provinsi Banten untuk memberikan ruang kepada mereka dalam mengelola tambang rakyat. Tugas pemerintah menurut mereka adalah pengawasan dan pembinaan kepada mereka. Di bidang perekonomian, yang pertama, masyarakat pelaku UMKM meminta kepada Pemprov Banten agar memberikan pelatihan keterampilan usaha kepada mereka. Yang kedua, minimnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Lebak dan Pandeglang memaksa mereka untuk bekerja di luar daerah karena masyarakat meminta kepada Pemprov Banten agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Ketiga, petani dan peternak di Kabupaten Lebak dan Pandeglang meminta kepada Pemprov Banten agar memberikan bantuan alat pertanian, bibit pertanian dan peternakan hingga mesin pompa air. Yang keempat, warga desa Lebak Tipar meminta bantuan bibit pohon balsa. Selain dalam rangka membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, bantuan tersebut juga bermanfaat untuk penghijauan dan pelestarian lingkungan. Masyarakat Kecamatan Cilogram terutama nelayan mengeluhnya sulitnya proses pembelian solar subsidi yang dibatasi. Yang enam, kelompok tani Desa Kramat Jaya, Gunung Kencana meminta bantuan bibit unggul melon golden. 7. Masyarakat berharap adanya pelatihan kewirausahaan serta pendampingan perizinan seperti NIB dan sertifikasi halal. Yang ke-8, warga berharap pemerintah daerah atau dinas terkait berkolaborasi dengan sektor swasta atau UMKM untuk memfasilitasi pelatihan keterampilan dan akses pekerjaan paruh waktu atau berbasis rumahan guna meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga. Yang ke-9, warga berharap adanya pelatihan kerja kejuruan yang spesifik seperti teknologi digital, IT, atau kewirausahaan berbasis UMKM. Yang ke-10, masyarakat meminta untuk membangun bioflok di Desa Keroncong dan program pengelolaan sampah atau rumah manggut. Yang ke-11, warga meminta pembangunan dermaga kapal nelayan di daerah Pelelangan Panimbang. Ke-12, pupuk bersubsidi masih langka dan kalaupun ada harganya tidak sesuai. Di bidang pembangunan, yang pertama, hampir semua masyarakat yang ditemui meminta agar Pemprov Banten membangun dan memperbaiki jalan lingkungan baik dengan cara betonisasi, aspal atau paving block. Yang kedua, selain itu masyarakat juga meminta agar Pemprov Banten melakukan perbaikan dan pembangunan jalan dan jembatan. Yang ketiga, masih banyaknya rumah tidak layak huni yang menjadi aspirasi sebagian besar masyarakat. Mereka meminta kepada Pemprov Banten agar meningkatkan program bantuan untuk rumah tidak layak huni atau RTLH. Yang keempat, pendangkalan Sungai Cisurua di Kecamatan Cilogram dikeluhkan warga karena menjadi penyebab banjir saat musim hujan. Selain itu, gorong-gorong aliran sungai juga banyak yang mampet karena endapan lumpur. Pemerintah diminta melakukan normalisasi dan perbaikan. Yang kelima, masyarakat Desa Cibunar, 4 Kecamatan Cilograng, mengeluhkan wilayah sekitar pemukimannya yang rawan longsor. Mereka meminta pemerintah membantu untuk menanggulanginya. Yang keenam, masyarakat Desa Sukamana, Kecamatan Malingping, meminta kepada pemerintah agar segera dilakukan pembangunan atau perbaikan jalan evakuasi, mengingat daerah tersebut masuk dalam zona rawan bencana tsunami sehingga keberadaan jalan evakuasi yang layak dan aman sangat penting untuk keselamatan warga. Ketujuh, saluran air di wilayah Cimandiri yang saat ini mengalami kerusakan akibat longsor. Masyarakat meminta kepada pemerintah agar dapat membantu memperbaikinya. Kedelapan, pemerintah diminta segera memperbaiki dan membangun 2 jembatan gantung, yaitu Jembatan Gantung Desa Sukajadi dan Jembatan Gantung Desa Cibarengkok. 9. Akibat adanya pergeseran tanah di pinggir Sungai Kali Cisimet, Kecamatan Cimarga, mengakibatkan rawannya terjadi longsor. Sebelumnya sudah terjadi longsor yang mengakibatkan hilangnya 9 rumah warga. Masyarakat berharap pemerintah Provinsi Banten membangun turap penahan longsor di area tersebut. 10.
Masyarakat meminta untuk dibangunnya tempat pengelolaan sampah di wilayah Kecamatan Karangtanjung. 11. Adanya permintaan untuk membangun embung air atau kolam bak air di Kampung Sukacai dikarenakan wilayah tersebut adanya mata air sehingga bisa dimanfaatkan untuk masyarakat Cikedal. Ke-12. Masyarakat meminta adanya bantuan adanya TPA atau tempat pembuangan sampah di daerah Kecamatan Majasari. 13. Warga meminta agar jembatan di Kampung Sarewu RT 08 RW 04 Desa Citaman Kecamatan Jiput dengan panjang 14 meter, lebar 4 meter dan tinggi 9 meter agar segera diperbaiki. 14. Permintaan perbaikan drainase dan irigasi. 15. Pembangunan MCK. 16. Permintaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih. 17. Permintaan pemasangan lampu penerangan jalan umum. 18. Tempat penampungan sampah sementara. 19. Pembangunan gedung serbaguna. 20. Saluran air bersih. 21. Penataan alun-alun Kecamatan Menes. Di bidang kesejahteraan rakyat, yang pertama, banyak masyarakat mengeluhkan berhentinya bantuan sosial yang bisa mereka terima. Mereka meminta agar program tersebut dilaksanakan kembali karena dianggap sangat membantu. Kedua, peningkatan kualitas layanan pendidikan baik sarana maupun prasarana menjadi aspirasi paling banyak pada bidang kesejahteraan rakyat. Ketiga, untuk kesehatan, masyarakat meminta kepada Pemprov Banten untuk membantu meningkatkan kualitas layanan kesehatan, terutama puskesmas dan puskesmas pembantu serta posyandu yang menjadi sarana layanan terdekat masyarakat. Keempat, perhatian terhadap guru ngaji dan pondok pesantren. Kelima, bantuan sarana dan prasarana olahraga untuk pemuda. Keenam, guru madrasah swasta meminta untuk diangkat menjadi P3K. Ketujuh, pemerintah diminta memberikan bantuan untuk posyandu berupa makanan tambahan bagi anak-anak karena ini sangat dibutuhkan untuk anak-anak yang berada di pelosok. Kedelapan, pemerintah Provinsi Banten diminta memberikan perhatian lebih kepada tenaga kesehatan atau bidan yang bertugas di pedalaman, karena selain akses jalan yang sulit juga kesejahteraannya sangat minim. Kesembilan, masih minimnya tentang kesehatan warga terhadap adanya tentang penyuluhan tentang kesehatan. Untuk itu warga berharap pemerintah daerah memberikan penyuluhan kesehatan ke daerah yang terpencil agar warga paham menjaga kesehatan. Pimpinan rapat paripurna dan anggota yang terhormat, anggota DPRD yang terhormat. Demikian laporan ini kami sampaikan. Untuk rincian usulan penguatan program dan kegiatannya tercantum dalam dokumen laporan hasil reses masa persidangan ke-1 tahun sidang 2025-2026. Sebagai anggota DPRD Provinsi Banten, kami berharap hasil kegiatan reses ini dapat dirumuskan ke dalam rencana kerja perangkat daerah Provinsi Banten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Serang, 11 November 2025. Demikian telah disampaikan oleh perwakilan masing-masing daerah pemilihan. Kami atas nama pimpinan mengucapkan banyak terima kasih kepada anggota DPRD Provinsi Banten yang telah melaksanakan dan melaporkan hasil kegiatan reses. Selanjutnya hasil reses akan disampaikan kepada Gubernur Banten sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan dan merumuskan kebijakan pemerintah daerah Provinsi Banten. Ketua DPRD Banten, Fahmi Hakim, menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Dewan yang telah melaksanakan reses secara aktif dan menyerahkan laporan sesuai waktu yang ditentukan. Tentunya kami konsisten dengan RPJMD yang sudah disahkan atas dasar visi-misinya Pak Gubernur, termasuk di dalamnya adalah menjabarkan terhadap penguatan program 8 Cita. Nah, di mana Pak Gubernur hari ini terus mengupayakan maksimal mengintervensi pemerintah Provinsi Banten hadir pembangunan di pelosok-pelosok Provinsi Banten. Salah satunya adalah program Bang Andra,
jalan bangun sejahtera, terus kedua juga penguatan pendidikan gratis, bahkan juga terhadap proses rutilatu yang juga itu kami ingin percepat dalam hal pembangunan. Sehingga DPRD sepakat dalam hal itu untuk kepentingan pro rakyat untuk melakukan upaya percepatan pembangunan baik dari segi proses infrastruktur maupun juga pertumbuhan ekonomi yang hari ini alhamdulillah sudah 5,33%. Ia menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang diterima akan diserahkan kepada Gubernur Provinsi Banten dan OPD terkait sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program kerja ke depan, dan agar usulan masyarakat yang telah disampaikan dalam reses kepada para anggota DPRD Banten dapat direalisasikan. Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan apresiasi atas hasil reses yang kemudian nanti akan dipelajari. Pemprov kemudian akan menyusun RAPBD 2026, tentu juga akan mengkaji dari hasil aspirasi DPRD Banten selama melaksanakan reses atau menyerap aspirasi masyarakat. DPRD dengan Gubernur telah menandatangani kesepakatan kebijakan umum anggaran dan prioritas pelaporan anggaran sementara untuk 2026. Tahapan berikut adalah pengajuan RAPBD. Nah, kemudian tentu kita berharap RAPBD bisa selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan insya Allah bersama-sama dengan DPRD kami menyusun RAPBD ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan visi misi RPJM yang tertera di RPJMD 2025-2029. Andra juga menekankan bahwa kondisi fiskal APBD Banten saat ini juga masih harus banyak mempertimbangkan karena kondisi keuangan harus efisien. Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma juga turut menyampaikan bahwa hasil reses memang menjadi bagian penting, namun harus bisa mempertimbangkan efisiensi anggaran dan sinergi dengan pemerintah. Berbagai aspirasi muncul pada hasil aspirasi DPRD Banten ini, misalnya dari tambang ilegal dan perbaikan infrastruktur jalan poros desa, hingga penanggulangan sampah dan pembuatan tempat pengelolaan sampah terpadu. Ya, jadi gini, tambang ini kan saya sudah sampaikan ke SDM, tambang itu kan tanggung jawab provinsi. Saya sudah sampaikan setiap yang dikeluarkan izin tambang harus report dulu kepada gubernur dan wakil gubernur. Jangan main putuskan karena banyak yang tidak sesuai dengan good mining practice, tidak sesuai dengan tambang yang baik. Terus yang kedua adalah tadi banyak lahan-lahan yang kotor-kotor, ya karena itu tonasinya jalan rusak, infrastruktur rusak. Nah, saya berharap dengan good mining practice itu tambangnya bagus, apalagi terkait dengan reklamasinya. Nah, reklamasi ini harus dilakukan, penutupan tadi yang sudah digali ditutup lagi. Kalau lihat yang ada di Jawilan itu udah seperti di Freeport, itu udah sampai ke bawah, gimana nanti ada korban longsor dan rusak alam. Maka ini yang harus kita tata. Jadi saya nanti akan melakukan investigasi dan juga akan melakukan penutupan terhadap tambang-tambang ilegal. Semua Banten, dan siapapun backingnya saya akan tutup. Untuk diketahui bahwa reses DPRD Banten telah dilakukan selama 8 hari, yakni pada 22 sampai 27 Oktober 2025. Para anggota DPRD turun langsung ke daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat yang kemudian dilaporkan dalam rapat paripurna penyampaian hasil reses untuk ditindaklanjuti dan nantinya akan menjadi program kerja untuk direalisasikan. Dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Banten tahun 2025.